terkait dengan pedagogik. Nah, lebih khususnya yaitu mengenai penilaian. Sebelum dimulai, tak lupa kalian like and subscribe dulu ya. Oke, sekarang kita mulai tentang prinsip penilaian. Sebelumnya kalian harus tahu dulu apa saja prinsip penilaian. Di sini prinsip penilaian ada valid, objektif, adil, terbuka, bermakna, mendidik, menyeluruh, berkesinambungan, dan yang terakhir yaitu akuntabel. Kita awali dari prinsip penilaian yaitu valid. Di sini penilaian valid berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi sehingga penilaian tersebut menghasilkan informasi yang akurat tentang aktivitas belajar. Nah, agar lebih mudah, di sini sudah saya beri kata kunci. Yang pertama, menggunakan alat ukur yang sesuai kompetensi. Dan yang kedua, menghasilkan informasi yang akurat tentang aktivitas belajar. Lalu contohnya apa yang sesuai dengan prinsip penilaian valid? Misal, dalam pembelajaran PJOK, guru menilai kompetensi permainan badminton siswa. Jadi, penilaian dianggap valid jika guru menggunakan teks praktek langsung. Jika menggunakan tes tertulis, maka tes tersebut tidak valid. Selanjutnya, prinsip penilaian yang kedua yaitu objektif. Penilaian yang bersifat objektif tidak memandang dan membeda-bedakan latar belakang peserta didik, namun melihat kompetensi yang dihasilkan oleh peserta didik tersebut, bukan atas dasar siapa dirinya. Penilaian harus dilaksanakan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Di sini kata kuncinya yaitu tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Contohnya misalkan guru memberi nilai 85 materi voli pada si A yang merupakan tetangganya. Namun si B mempunyai kemampuan yang lebih baik, mendapatkan nilai yang 80 lebih jelek dari si A. Nah, di sini guru sudah tidak objektif karena memberi penilaian haruslah memiliki sifat objektif, harus berdasarkan kemampuan siswa tersebut. Next, selanjutnya prinsip penilaian yaitu adil. Peserta didik berhak memperoleh nilai secara adil. Penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, fisik, dan gender. Kata kuncinya yaitu tidak melihat perbedaan latar belakang dari segi manapun, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Nah, contohnya apa? Misalkan guru olahraga hendaknya tidak memandang fisik dan rupa dari murid perempuan yang cantik, kemudian memberi perlakuan khusus. Semua murid itu berhak diperlakukan sama saat kegiatan belajar mengajar maupun dalam pemberian nilai. Nilai yang diberikan sesuai dengan kenyataan hasil belajar siswa tersebut. Jadi, tidak melihat gender, wajah, dan sebagainya untuk memberikan penilaian. Selanjutnya, prinsip penilaian yang keempat yaitu terbuka. Penilaian harus bersifat transparan dan pihak yang terkait harus tahu bagaimana pelaksanaan penilaian tersebut, dari aspek apa saja nilai tersebut didapat, dasar pengambilan keputusan, dan bagaimana pengolahan nilai tersebut sampai hasil akhirnya tertera dan dapat diterima. Kata kuncinya di sini yaitu transparan kepada semua pihak. Contohnya, pada tahun ajaran baru, guru memberi kesepakatan kepada semua siswa ataupun orang tua bobot-bobot setiap dari penilaian yang akan diberikan. Sehingga di sini terjadi keterbukaan penilaian antara murid dan guru. Prinsip yang kelima yaitu bermakna.
Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki arti, makna, dan manfaat yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak lain, terutama pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Kata kuncinya yaitu bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti. Lalu apa contohnya? Misalnya bagi guru, hasil penilaian dapat bermakna untuk melihat seberapa besar keberhasilan metode pembelajaran yang digunakan sebagai evaluasi untuk perbaikan ke depan, serta memberikan pengukuran prestasi belajar kepada siswa. Prinsip penilaian yang keenam yaitu mendidik. Penilaian hasil belajar harus dapat mendorong dan membina peserta didik maupun pendidik untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan cara memperbaiki kualitas belajar mengajar. Kata kuncinya yaitu menjadikan lebih baik dari sebelumnya. Di sini misalkan Budi mendapat nilai yang kurang di akademiknya, namun mendapat nilai yang sangat baik di non-akademiknya. Kemudian Budi terpacu untuk mengevaluasi kesalahannya dan memperbaiki kualitas belajarnya untuk memperoleh nilai yang baik, juga memperoleh prestasi yang baik. Next, prinsip penilaian selanjutnya yaitu menyeluruh. Penilaian diambil dengan mencangkup seluruh aspek kompetensi peserta didik dan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, termasuk mengumpulkan berbagai bukti aktivitas belajar peserta didik. Penilaiannya itu meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kata kuncinya yaitu mencangkup semua aspek. Contohnya, dalam penilaian hasil belajar, guru seni budaya itu mengumpulkan berbagai bukti aktivitas siswa dalam catatan sebelumnya. Penilaian yang diambil dari pengetahuan tentang seni, keterampilannya, dan lainnya, sehingga semua digabungkan menjadi satu dan menghasilkan nilai. Prinsip penilaian yang ke-8 yaitu berkesinambungan. Pelaksanaan penilaian hasil belajar dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar peserta didik. Kata kuncinya di sini yaitu terencana, bertahap, dan terus-menerus. Jadi, guru itu memiliki rencana dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, menjelaskan materi di tiap pertemuan, memberikan tugas, mengadakan ulangan harian, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester yang dilakukan secara terus-menerus dan bertahap. Dan dari setiap tahapan tersebut, guru mengumpulkan informasi yang akan diolah untuk menghasilkan nilai. Prinsip penilaian yang terakhir yaitu akuntabel. Artinya, penilaian hasil belajar oleh pendidik dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Kata kuncinya yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, guru itu harus dapat menjelaskan secara benar kepada pihak terkait tentang proses penilaian, teknik penilaian, prosedur, dan hasil yang sesuai dengan kenyataan kemampuan hasil belajar peserta didiknya.